wabarakatuh. Saya Dadan Darmawan. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab 2020 angkatan 3 Universitas Negeri Malang. Saya berasal dari Pamekasan, Madura, dan ini adalah form bukti pendaftaran uji kinerja PPG 2020. Dan berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya untuk memenuhi unggah tugas uji kinerja PPG 2020. Masuk semua ya anak ya? Iya. Sudah kalau masuk semua berarti kita berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya? Iya. Kita tidak ada yang ketinggalan pelajaran nantinya kalau sudah masuk semua. Ya. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi tolong dipimpin ketua-ketuanya untuk berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama berdoa mulai. Ya, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita akan membaca sila Pancasila terlebih dahulu. Ya, Bapak yang pimpin ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Nah, bagus, sudah hafal semua. Mudah-mudahan kalian nanti juga bisa memahami isi dari atau arti dari masing-masing sila yang kalian baca tadi ya. Ya. Untuk menambah semangat, mari kita melakukan tepuk TBK dulu biar lebih semangat ya. Jadi kalian bisa mengikuti pelajaran dengan semangat ya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri, ayo. Berdiri. Menghadap ke depan. Ya, ada ke depan. Bapak yang pimpin ya. Yuk, tepuk TBK. Sudah semangat ya? Berarti kalian sudah memiliki semangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang tema 4 subtema 3 pembelajaran 1, yaitu tentang pekerjaan orang tuaku. Nah, kalian kan orang tuanya pasti memiliki pekerjaan semuanya ya? Iya. Nah, bicara tentang pekerjaan ini anak-anak, ada salah satu pekerjaan ya, yaitu sebagai ada orang yang berprofesi atau bekerja sebagai seorang pendongeng. Pendongeng. Kira-kira apa ya pekerjaan dari seorang pendongeng tersebut? Ada yang bisa menjawab? Membuat cerita. Ya, selain membuat cerita juga apa namanya? Menceritakan atau mendongeng. Apa di sini pernah membaca dongeng semua? Atau ada yang tidak pernah? Siapa yang pernah? Coba bisa diberikan contoh judul dongeng yang pernah dibaca. Apa kira-kira? Si kancil. Kancil, ya. Terus apa lagi?
Dongeng tentang apa lagi kan banyak anak-anak dongeng itu. Kalau si maling kundang itu juga termasuk dongeng. Ya, jadi itu salah satu apa namanya? Contoh dari dongeng ya. Nah, apa pengertian dari dongeng tersebut? Dongeng ini adalah cerita khayalan atau yang tidak benar-benar terjadi. Karena kan kalian sudah terdiri membagi menjadi beberapa kelompok, ada 3 kelompok ya. Jadi sekarang tiap kelompok akan Bapak berikan LKPD. Nanti dalam LKPD ini ada tugas-tugas untuk kalian, ada tugas yang bisa kalian kerjakan ya. Akan ya, sudah dapat semua ya LKPD-nya? Ya, sudah. Coba kalian lihat di bukunya ya. Di situ ada sebuah dongeng tentang tupai dan ikan gabus ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari cerita dongeng. Coba kalian baca dulu dalam hati. Bapak beri waktu selama 5 menit saja. Kalian baca dulu dongengnya dalam hati. Setelah membaca, langsung kalian kerjakan soal-soal yang ada di LKPD-nya ya. Kalian kerjakan secara berdiskusi dengan kelompoknya. Yang kelompok harus aktif ya, harus aktif ikut berdiskusi tiap anggota kelompoknya, tidak boleh ada yang diam ya. Ayo coba sekarang baca, kemudian kerjakan. Ayo dimulai. Tugasnya sudah? Sudah. Sebelum kalian menjawab ya, Bapak mempunyai sebuah gambar ya. Gambar yang mewakili cerita dongeng tupai dan ikan gabus. Bapak akan tempelkan di depan dulu. Lihat anak-anak ya. Di LKPD tersebut kan ada tugas untuk kalian, yaitu menyebutkan unsur-unsur dalam sebuah cerita dongeng ya. Sudah kalian kerjakan? Sudah. Nah, kalau sudah, kalian tuliskan jawabannya di kertas karton ini. Nanti perwakilan dari tiap kelompok maju untuk menempelkan ya, menempelkan ke depan. Bapak bagikan dulu. Tuliskan di kertas tersebut. Masing-masing kelompok menuliskan jawabannya ya. Jadi tulisannya diusahakan agak besar anak-anak ya. Ya. Perajaan ya. Ya, ditulis agak besar tulisannya ya. Iya, Pak. Coba ditulis. Jika ada yang tidak diketahui, bisa bertanya kepada Bapak. Tidak usah ramai kerjaannya, ditulis saja. Diskusikan dengan teman sebangkunya atau anggota kelompoknya.
yang tidak dimengerti? Tidak ada ya. Nah. Nanti akan Bapak mulai dari kelompok 1 ya, untuk mengerjakan menempelkan di depan papan tulis. Kelompok 1 sudah? Sudah. Ayo coba nempelkan. Dimulai dari judulnya. Kan kelompok 1 menyebutkan judul ya. Coba maju. Maju. Siapa yang pegang judul? Ya, maju. Coba dibacakan judulnya apa itu? Yang keras. Benar anak-anak judulnya? Ini judulnya tupai dan ikan gabus ya, silakan duduk. Kemudian apa lagi? Untuk selanjutnya, untuk cerita selanjutnya tokoh ya. Nah, silakan maju. Coba dibacakan tokohnya siapa saja itu dari rujukannya. Baca yang nyaring. Ada 3 tokoh ya anak-anak ya dalam cerita itu ya. Nah, jadi tadi kelompok 1 menjawab tokoh-tokohnya adalah tupai, ikan gabus dan ikan Yu, ya, ya benar, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya sudah tepat. Ya. Yuk, selanjutnya apa? Tempatnya. Siapa yang mau maju? Kelompok 2, ayo silakan. Letakkan di bawahnya. Bacakan tempatnya di mana itu? Tempat Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Benar anak-anak? Benar. Nah, duduk, silakan duduk. Kemudian unsur selanjutnya apa? Awal cerita ya. Nah, ceritakan di bawah. Dibacakan awal ceritanya seperti apa? Awal cerita, dahulu kala hidup dua sahabat yaitu tupai dan ikan gabus yang setiap hari malam memang kegiatan bersama-sama. Ya, jadi awal ceritanya memang disebutkan ada dua sahabat yaitu ikan gabus, tupai dan ikan gabus yang setiap harinya selalu melakukan kegiatan bersama-sama. Ya, sudah bagus jawaban dari nomor 2. Berikan tepuk tangan. Sekarang sisanya kelompok 3. Unsur selanjutnya apa? Apa unsur selanjutnya? Akhir cerita. Kita akan sini. Ya, tuh.
Bacakan akhir ceritanya seperti apa? Tupai kembali melihat sahabatnya segar kembali karena telah memakan hati ikan hiu. Nah, akhir ceritanya yaitu Tupai kembali melihat sahabatnya menjadi segar kembali ya, karena sudah diberikan apa namanya, obat ya, obat yaitu hati ikan hiu ya, karena pada akhirnya mereka berdua kembali bisa apa, bermain kembali ya, karena ikan gabus yang awalnya sakit kemudian sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Ya, Tupai sahabat dari ikan gabus. Yang terakhir, apa unsur yang terakhir anak-anak? Pesan moral. Bacakan pesan moralnya apa kira-kira yang didapatkan dalam cerita tersebut? Kita harus saling tolong menolong dengan sama-sama. Kita harus saling tolong menolong dengan sesama. Ya, sudah bagus, sudah tepat jawabannya. Berikan tepuk tangan anak-anak. Nah, sekarang kalian lihat hasil pekerjaan kalian ya. Jadi setelah ditempel-tempel semua ya, di depan kita bisa melihat peta pikiran. Ya, peta pikiran yaitu berupa unsur dari sebuah cerita dongeng. Nah, jadi yang di tengah ini adalah apa? Ya, gambar yang menggambarkan sebuah cerita yang judulnya apa? Tupai dan ikan gabus. Nah, jadi di dalam sebuah cerita dongeng itu pasti mengandung unsur anak-anak. Jadi ini adalah yang ada di depan papan ini termasuk unsur-unsur dalam sebuah cerita. Jadi ada judul, ada tokoh, ada sifat dari tokohnya, ada tempat kejadian yang ada di dongeng itu, terus awal ceritanya seperti apa, akhirnya juga seperti apa akhir ceritanya, dan juga yang paling penting di dalam sebuah cerita pasti terkandung sebuah pesan. Jadi meskipun cerita itu tidak ada di dunia nyata, sikap dari tokohnya bisa kalian contohkan di dunia nyata. Misalnya sikap dari Tupai tersebut. Jawaban dari nomor 3 itu pesan moralnya kita harus saling tolong menolong dengan Sesama. Siapa sesama itu anak-anak? Ya, kalian sesama manusia ya. Nah, jadi itu hal-hal positif yang bisa kalian ambil dari cerita yang sudah kalian baca tersebut. Ya. Jika kalian tadi sudah bisa menyebutkan unsur-unsur dalam cerita, coba kalian sekarang kerjakan, ada tugas selanjutnya ya di LKPD-nya itu ya. Jadi kalian akan dimintai pendapat, bagaimana pendapat kalian tentang cerita dongeng yang sudah kalian baca. Ada 2 ya pertanyaannya. Terus yang selanjutnya, hal baik apa yang bisa kalian pelajari dari cerita tersebut. Silakan kerjakan, Bapak beri waktu 10 menit. Jadi dikerjakan secara berdiskusi. Sudah ya? Sudah? Ayo, nomor 1 siapa yang membacakan ke depan? Masih jawabannya. Kelompok mana yang mau menjawab? Nomor 1. Ya, silakan maju si Musrifah mewakili kelompok 2. Bacakan yang nyaring. Di sini ya.
Jadi menurut kelompok 2 cerita yang dibaca tersebut menarik dan mengandung pesan moral. Ya, pendapatnya bagus ya. Kemudian siapa kelompok mana yang mau memberikan pendapatnya dari pertanyaan yang nomor 2? Saya, Pak. Kira dari kelompok 3, ayo silahkan dibacakan. Siapa yang mau mewakilkan? Ayo dibaca nyari. Kita dapat mencontoh sikap Soalnya dibaca dulu. Soalnya dibaca dulu. hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut. Nah, Kita dapat mencontoh sikap tupai yang rela menolong temannya yang sedang sakit. kita dapat mencontoh sikap tupai yang rela menolong temannya yang sedang sakit. Siapa temannya? Ya, bagus ya, bagus. Jawabannya sudah Bapak pikir sudah tepat ya. Ya, berikan kembali tepuk tangan untuk kedua kelompok yang menjawab pertanyaan tadi. Yuk, kita tepuk tangan. Biar kalian tidak capek, tidak bosan, Bapak punya satu permainan untuk kalian, ya. Ya, Bapak contohkan dulu ya di depannya. Ya, Bapak matikan dulu ini biar tidak menghalangi ya. Coba kita lagi. Permainannya adalah namanya tepuk nyamuk. Iya, bagaimana caranya? Ya, caranya begini. Tepuk nyamuk ini caranya tangan kiri di depan, ya kan tahu kan? Tangan kiri, tangan kanan. Jadi tangan kiri ini ada di depan. Jadi jika Bapak berkata tepuk nyamuk, nah, ya kan? Tepuk nyamuk. Jadi tangannya sendiri ditepuk. Tadi tepuk nyamuk kanan seperti ini ya. Kalau tepuk nyamuk kiri berarti ke sebelah kiri. Sebelah kiri teman yang ada di samping kirinya. Kira-kira sudah ngerti apa enggak? sudah. Jadi kalau tepuk nyamuk kanan, menepuk tangan temannya yang ada di kanan sebelah kanannya. Coba, udah tepuk nyamuk kanan. Nah, tepuk nyamuk kiri. Nah, iya, udah takut dah Bapak. Nah, ya siap semuanya mengerti? Maju semua membentuk lingkaran, ayo. Maju membentuk lingkaran. Kan tepuk nyamuk gini kan? Misalnya tepuk nyamuk kiri, jadi yang kiri berusaha menghindar biar tidak kena tepuk temannya. Jika kena tepuk berarti mati duduk kembali ke bangku ya. Jadi harus siap-siap menghindar. Jadi kalau Bapak bilang tepuk kanan, yang sebelah kanan temannya siap-siap untuk menghindar ya. Nah, ini serunya dari permainannya ya. Jadi ini melatih sensor otak ya, sensor motorik. Jangan terlalu menjauh agar kita tidak apa-apa, asalkan maskernya dipakai. Latihan dulu. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Kiri. Ada yang kena? Pokoknya yang kena itu nanti Sekarang permainannya akan kita mulai. Ya, siap? Tangannya di depan dengan kirinya. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Kanan. Kanan. Ada yang kena? Kena Beni. Ya, Beni sudah mati. Persiapan lagi. Tepuk nyamuk. Nah, siap lagi. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Gini. Nah, kena lagi, ulang lagi, ayo. Iya, pokoknya harus siap-siap. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Kiri. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kanan. Ya. Kembali ke tempat duduknya, ayo kita lanjut pelajarannya. Ya.
sedang capek Pak, ya. Jadi biar tidak capek dan bosan, kita bermain sejenak, ya. Nah, coba kita lihat, coba kalian lihat ke depan. Kata kalian dalam bercerita ada pendongeng yang menggunakan wayang. Tahu wayang anak-anak? Wayang golek itu kan terbuat dari apa? Wayang golek itu dari kayu, ya. Nah, wayang ini dibuat oleh siapa kira-kira? Pengrajin kayu, ya, pengrajin kayu. Kenapa disebut pengrajin? Karena yang dihasilkan itu adalah barang-barang yang mengandung unsur seni, yaitu kesenian kayu. Nah, Bapak mempunyai sebuah video untuk kalian. Jadi kalian lihat dulu ya videonya. Coba kalian simak semua ya. Jangan bicara sendiri. Simak. Materi yang akan dibahas selanjutnya. Coba dulu dulu. Tentang apa kira-kira tadi video yang kalian simak, yang kalian lihat tadi ya anak? Tentang apa? Tentang pengrajin kayu. Seperti apa keadaan pengrajin kayunya? Hah? Bukan sakit, dia mengalami kecelakaan ya. Jadi mengharuskan dia duduk di kursi roda. Tapi meskipun duduk di kursi roda, apa? Orang siapa namanya tadi? Ketut Sukadi. Kurang menerima ya seperti. Ya, jadi bapak yang bernama Ketut Sukadi tadi meskipun memiliki keterbatasan, ya keterbatasan yaitu maksudnya hanya duduk di kursi roda, tapi dia masih bisa menciptakan sebuah karya seni. Masih bisa bekerja, masih giat bekerja, masih semangat untuk bekerja. Apa pekerjaannya? Ya tadi pengrajin kayu. Yang dihasilkan kira-kira apa? Apa yang dihasilkan tadi anak-anak? Hah? Menghasilkan apa tadi? Apa yang dibuat? Hah? Patung ya? Patung yang terbuat dari kayu. Lebih tepatnya limbah kayu.
kain juga nah ya. Tapi kan bisa taruh kalau yang kui boleh bisa dijadikan sebuah karya seni. Ada patung, bentuknya apa saja tadi patungnya? Apa yang betul? Harimau, kuda, burung. Jadi banyak karya yang bisa dihasilkan. Padahal dia kan cuma duduk di kursi roda ya, tidak bisa berjalan. Kenapa masih bisa menghasilkan karya yang bagus seperti yang ada di video tadi? Apa kira-kira yang kira-kira yang bisa membuatnya bisa menghasilkan karya yang bagus itu? Apa? Semangat. Ya, semangat. Jadi dia punya semangat untuk tetap bekerja. Jadi materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang pekerjaan orang tua. Ya, pekerjaan orang tuaku. Ini ada erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Ya. Jadi kegiatan ekonomi ini adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Salah satunya dengan bekerja. Ya. Kan di awal tadi Bapak pernah bertanya, apakah orang tua kalian memiliki pekerjaan? Ya, punya. Nah, di sini ada teks, ya. Ini cerita tentang pekerjaan ayah Beni. Jadi, pekerjaan ayah Beni ini adalah pengrajin kayu seperti yang ada di video tadi. Ayah Beni ini bedanya ayah Beni ini membuat meja dan kursi. Ya, kemudian dijual di mana? Di pasar, di toko mebel, ya. Jadi pekerjaan ayah Beni itu menghasilkan barang. Kan pekerjaan ini ada dua anak jenisnya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Ya, pekerjaan yang menghasilkan barang seperti tadi contohnya pengrajin kayu. Terus apa lagi yang menghasilkan barang? Petani apa yang dihasilkan? Nah, bisa padi, bisa buah, bisa sayur, ya, bisa tembakau, itu ya. Terus pekerjaan yang menghasilkan jasa, anak. Apa jasanya? Ya, bagus. Apa lagi? Apa jasanya dokter ini? Jasa yang dihasilkan? Menerima periksa pasien yang sedang sakit tentunya, ya. Sekarang coba kalian kerjakan EKB-nya, ya. Kerjakan, ayo. Bapak beri waktu 10 menit, kerjakan secara berkelompok. Diskusi kelompok. Ayo, kerjakan. Sudah, anak? Yuk, kelompok mana yang mau menjawab? Kelompok satu, maju ke depan, bacakan jawabannya. Terus baca yang dari sini, ke sini. Apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Kerajinan kayu berupa meja dan kursi. Kerajinan kayu berupa meja dan kursi. Ya, benar. Bagus, silakan duduk. Nomor 2, coba kelompok 2 siapa yang mau wakilkan? Coba yang lain, jangan cepat terus. Ayo. Yang lain. Ya. Coba jelaskan pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang apa bisa jelaskan alasannya. Kenapa? Pekerjaan ayah Beni menghasilkan barang karena ayah pengrajin kayu yang membuat meja dan kursi. Ya, kelompok 3 sekarang yang terakhir.
cepat. Nah. Sejauh ini masih ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada. Mari kita langsung ya pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Ya. Jadi awalnya kita tadi menentukan unsur-unsur dari sebuah cerita dongeng ya anak-anak ya. Jadi dari dalam cerita dongeng itu ada unsur judul, tokoh, sifat tokoh, terus awal cerita, akhir cerita, dan juga pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut ya. Nah, jadi meskipun cerita dongeng ini tidak ada di dunia nyata, kita tetap bisa mencontoh sifat dari tokohnya. Tapi yang didapat adalah sifat-sifat yang bagus atau baik ya. Ya. Jadi kita bisa mencontoh sifat tokoh yang ada di dalam cerita dongeng tersebut meskipun dongengnya tidak ada di dunianya. Nah, kemudian kita juga membahas tentang pekerjaan ya. Nah, jadi kita tidak boleh meskipun kita memiliki keterbatasan ya anak-anak ya, seperti Bapak Gubernur Kaji tadi, beliau memiliki keterbatasan yaitu tidak bisa berjalan karena mengalami kecelakaan, tapi beliau tetap semangat bekerja, dan akhirnya beliau dapat menghasilkan sebuah karya seni ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, yakin tidak ada pertanyaan lagi? Nah, mungkin kalian sudah mengerti tentang pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini ya. Ya, sebelum Bapak hampir lupa, kalian akan Bapak berikan PR ya anak-anak ya. PR-nya akan Bapak berikan dalam bentuk Google Form ya. Nanti akan linknya akan Bapak kirimkan, alamatnya akan Bapak kirimkan ke WA ketua kelasnya yaitu ini ya. Ya, nanti dikirimkan, nanti kalian tinggal minta ke ini. Ya, nanti Bapak kirimkan. Terus yang lainnya tinggal minta terus dikerjakan. Pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas ya. Nah, sudah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, silakan semua pelajaran ditutup. Sebelum pelajaran ditutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Nah, kita sudah selesai melakukan pelajaran. Kalian pulangnya tetap hati-hati ya. Makernya jangan dibuka sampai di rumah ya. Tapi sampai di rumah cuci tangan. Jangan mandi hujan karena di luar sedang hujan. Jangan main hujan-hujanan ya. Ya, hati-hati. Ya, akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.